Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Mimin harap kalian sehat-sehat semua ya. Sebelumnya Mimin perlu ingatkan bahwa konten ini full alur cerita dari novel Battle Through the Heaven. Jika kalian suka, jangan lupa like, share, and subscribe. Bagi yang penasaran, tanpa lama-lama, yuk langsung ke videonya. Check it out. Kan dari cerita sebelumnya, Kota Daling terletak di wilayah barat laut Kekaisaran Jiama. Ukurannya mungkin tidak sebanding dengan kota-kota besar seperti ibu kota, tetapi jika dibandingkan dengan kota Wutan, itu masih jauh lebih besar. Selain itu berbatasan langsung ke pegunungan binatang sihir yang meliputi hampir setengah dari Kekaisaran. Oleh karena itu, pengambil resiko dan kelompok bisnis yang tak terhitung jumlahnya datang dan pergi memberikan kota lalu lintas manusia tanpa henti. Di gerbang kota utara Kota Daling, aliran manusia yang bergerak ke kota hampir menyumbat gerbang kota. Tidak jauh dari gerbang utara adalah pegunungan binatang sihir yang tampaknya tak berujung. Kelompok kecil tentara bayaran dengan susunan yang berbeda berulang kali masuk dan keluar dari titik ini, seperti semut yang memindahkan rumah mereka. Kadang-kadang akan ada pasukan yang menggunakan kereta kuda untuk membawa mayat binatang sihir yang berlari keluar dari hutan dan gumpalan debu di belakang. Ini akan menarik banyak tatapan iri dari orang-orang di sekitar. Bukan hal yang mudah untuk membunuh mangsa yang memuaskan di dalam pegunungan binatang sihir. Kita benar-benar sial, kehilangan dua saudara laki-laki kita untuk membunuh binatang sihir tingkat 2 itu. Itu seperti telur batu tanpa harta. 7 lelaki besar berlumuran darah mengutuk saat mereka berjalan keluar dari pintu masuk hutan. Di bingkai kereta kuda di belakang mereka, ada mayat besar binatang sihir. Kepalanya telah dipotong terbuka dan hanya ada otak, darah segar, dan beberapa hal lainnya. Itu benda paling berharga, inti monster. Dari pembicaraan tentara bayaran yang muncul, binatang sihir ini disebut telur batu tanpa harta. Jika ada monster tingkat 2 dalam benda sialan ini, kita akan dapat mengumpulkan cukup uang untuk membeli metode Ki tingkat Huang tinggi dari rumah lelang. Wajah seorang pria besar dipenuhi dengan rasa tidak puas saat dia berbicara. Level Hua tinggi, metode Ki semacam itu akan membutuhkan hingga 110.000 koin emas. Itu seperti hantu penghisap darah. Seorang pria yang tampaknya adalah pemimpin meludahkan air liurnya dan memarahinya. Hahaha. Sekte Awan Berkabut mengeluarkan perintah yang dicari. Siapapun yang mampu memberikan petunjuk akan dapat memperoleh metode Ki kelas 1. Dia bahkan bisa diberi kesempatan untuk diterima ke dalam Sekte Awan Berkabut. Kita bisa pergi dan mencoba keberuntungan kita. Dengan cara itu, kita tidak perlu menyia-nyiakan hidup kita untuk menukar barang dengan uang untuk membeli metode Ki. Seorang pria yang agak kurus menghapus jejak darah dari wajahnya dan berbicara sambil tertawa. Ketika dia menyebutkan metode Ki kelas 1, keserakahan yang sulit disembunyikan melintas di matanya. Monyet kurus, apakah kamu menjadi bodoh setelah bersama begitu banyak wanita? Pria itu yang tampaknya seorang pemimpin itu dengan dingin meliriknya. Dia memukul bibirnya dan berkata, "Jangan bilang kau tidak tahu orang yang diburu oleh Sekte Awan Berkabut, Xiaoyan. Orang misterius itu yang menjadi juara Grand Meeting Alkemis. Dia juga orang yang menakutkan yang dibebankan ke Sekte Awan Berkabut 2 kali, membunuh Yungleng yang berasal dari kelas Douwang, dan berhasil melarikan diri tanpa terluka dari tangan Yunsan yang merupakan kelas Douzong. Apakah Anda berpikir bahwa dia adalah tipe yang bisa membuat orang-orang seperti kita dapat menyinggungnya?" Ucap orang itu. "Hahaha, aku hanya mengatakan itu sebagai lelucon. Bagaimana mungkin kita bertemu orang seperti itu?" Pria kurus itu tertawa canggung ketika dia berkata, "Namun, dengar bahwa Sekte Awan Berkabut telah mengeluarkan perintah ini di seluruh Kekaisaran. Kondisi menarik semacam ini benar-benar akan membuat orang tertarik. Saya berpikir bahwa bahkan jika saya melarikan diri dari Sekte Awan Berkabut, dia akan mengalami kesulitan bergerak bahkan setengah inci di dalam Kekaisaran Jiama," ucap salah seorang. "Apakah masalah ini memiliki hubungan sekecil apapun dengan kita? Jangan hanya melamun secara naif sepanjang hari. Bahkan jika Anda bertemu dengannya,
Jangan katakan padaku bahwa Anda dapat menggunakan pisau Anda yang rusak untuk menghentikannya. Pria yang memimpin kelompok itu tertawa dingin. Jangan membuang waktu, cepat, dan kembali ke kota untuk beristirahat. Besok kita masih harus terus mempertaruhkan hidup kita. Kalau tidak, dengan metode Ki tingkat Huang pertengahan kita saat ini, apa bisa menembus kelas Dadoshi? Ucap pemimpin itu. Saat pemimpin kelompok itu marah, orang-orang dengan noda darah hanya bisa bergumam dengan sedih dan mulai tersandung ke arah gerbang kota. Setelah kelompok pria itu pergi, sesosok manusia yang tertutupi jubah hitam tiba-tiba berjalan perlahan keluar dari hutan yang dalam. Tatapannya menyapu di depannya, segera dia sedikit menundukkan kepalanya, membiarkan bayangan Doupeng menutupi hampir setengah wajahnya. Sudahkah mereka mulai mencari saya di seluruh negeri? Yunsan benar-benar mau membayar uang, ucap Xiaoyan. Orang berjubah hitam itu tertawa dingin. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan mengungkapkan setengah dari wajah halus dan tampan di bawahnya. Melihat kontur yang akrab, itu mengejutkan Xiaoyan yang telah melarikan diri dari sekte awan berkabut. Ketika Yunyun mengizinkan Xiaoyan pergi, dia mengandalkan peta yang diberikan Yafei untuk mengambil jalan memutar yang panjang dan menghabiskan hampir 10 hari menjelajah hutan untuk benar-benar mengusir orang-orang yang tertipu mengejarnya. Setelah itu dia beristirahat selama 1 hari sebelum mengikuti peta dan berjalan jauh ke perbatasan barat laut Kekaisaran Jiama melalui pegunungan-pegunungan binatang sihir. Dia menghabiskan 7 hari bergegas dalam perjalanannya sebelum dia tiba di kota Daling ini, yang dekat dengan perbatasan barat laut Kekaisaran Jiama. Menggunakan peta sebagai referensi selama dia melewati kota Daling dan melalui beberapa pos pemeriksaan lainnya, dia akan dengan mudah tiba di perbatasan Kekaisaran Jiama. Ketika waktu itu tiba, yang perlu dia lakukan adalah meninggalkan Kekaisaran Jiama, dan perintah yang diinginkan oleh sekte awan berkabut akan menjadi benar-benar tidak efektif. Sekte awan berkabut mungkin masih memiliki beberapa efek jera di luar negeri, tetapi jauh lebih rendah dibandingkan dengan reputasi yang dinikmati dalam Kekaisaran Jiama. Tentu fraksi lain tidak akan peduli dengan perintah yang diinginkan dari sekte apapun. Selama bertahun-tahun ini, sekte awan berkabut tetap berdiri kuat dalam Kekaisaran Jiama dan melakukan yang terbaik untuk menghilangkan fraksi dari luar kekaisaran. Oleh karena itu, ini mengakibatkan sekte awan berkabut tidak dikenal di luar kekaisaran. Selama hampir 1 bulan di mana Xiaoyan bergegas melalui pegunungan binatang sihir, dia juga menderita kesulitan besar. Meskipun kehadiran Hivan Swallowing Python telah membuat binatang sihir biasa tidak berani maju untuk menghalanginya, pegunungan binatang sihir begitu luas sehingga secara alami tidak kekurangan beberapa binatang unik dengan kekuatan yang menakutkan. Binatang sihir lainnya mungkin takut pada Hivan Swallowing Python, tapi tidak ternyata. Oleh karena itu, Xiaoyan masih dikejar di seluruh perjalanan meskipun telah melarikan diri dari sekte awan berkabut. Meskipun tergesa-gesa dalam perjalanan selama periode ini, itu telah menyebabkan Xiaoyan menderita kesulitan besar. Hal yang membuatnya gembira besar adalah bahwa roh Yaolau yang kelelahan akhirnya benar-benar pulih setelah dirawat kembali ke kesehatan selama setengah bulan. Pada saat ini hati Xiaoyan yang telah mempertahankan keadaan hati-hati akhirnya menjadi rileks. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dengan kehadiran Yaolau setidaknya itu berarti dia memiliki kartu truf lain untuk melindungi hidupnya. Selain itu, karena efek obat sisa yang tersimpan di dalam tubuhnya, Xiaoyan benar-benar memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatannya sekali lagi selama pelarian 1 bulan ini setelah terobosan besarnya. Selama melarikan diri dari mulut binatang sihir kelas Douwang, Xiaoyan benar-benar meningkatkan kekuatannya tanpa menyadarinya. Xiaoyan dengan demikian menjadi bintang 4 Dadoshi dalam waktu singkat. Jika seseorang menambahkan pertumbuhan kecepatan dari obat di dalam gua gunung bulan lalu, kekuatan Xiaoyan sebenarnya telah melompat 3 bintang dalam 1 bulan ini. Kecepatan semacam ini pasti bisa digambarkan dengan satu kata, yaitu menakutkan. Meskipun alasan utama untuk ini adalah pertempuran hidup dan mati yang dia alami selama periode waktu ini, dan efek obat yang tersisa di dalam tubuhnya, itu tidak bisa menutupi bakat pelatihan Xiaoyan yang menyebabkan bahkan Yaolau memujinya berulang kali. Tentu saja tidak termasuk semua ini. Hal yang menyebabkan hati Xiaoyan yang dipenuhi dengan sukacita adalah
bahwa ia mulai memahami dengan jelas beberapa bagian dari teknik rahasia yang dijaga oleh lembah api pembakaran, yaitu api langit 3 perubahan misterius. Beberapa hari yang lalu setelah latihan selama sebulan dan di bawah bimbingan Yao Lao, dia mungkin telah gagal beberapa kali selama periode ini, tetapi dari penampilan bagaimana kekuatannya masih berhasil melambung tinggi meskipun ada upaya yang gagal, Xiaoyan samar-samar bisa merasakan konsep teknik rahasia. Dia memiliki keyakinan bahwa selama dia diberi waktu yang cukup, dia pasti akan mampu benar-benar menguasai api langit 3 perubahan misterius dengan sukses. Ketika waktu itu tiba, dia akan kesulitan menemukan lawan yang bisa bersaing dengannya di tingkat Dadoshi, atau bahkan lebih tinggi dengan kekuatannya yang dimunculkan oleh teknik rahasia ini. Singkatnya, manfaat yang diperoleh Xiaoyan selama 1 bulan perjalanan ini hampir membuatnya tersenyum. Hahaha. Ketika dia memikirkan keuntungannya selama sebulan terakhir ini, dia tidak bisa menahan tawa, mengabaikan tatapan aneh yang dilemparkan oleh orang lain di sampingnya. Dia menarik Doupeng sedikit dan menyembunyikan seluruh wajahnya dalam bayang-bayang gelap. Pandangannya mengamati pintu masuk kota yang tidak jauh, di mana orang-orang datang dan pergi sebelum perlahan-lahan berjalan. Dengan situasi dia sekarang, lebih baik meninggalkan Kekaisaran Jiama segera mungkin. Xiaoyan saat ini tidak memiliki kualifikasi untuk pergi dan membayar hutang-hutang itu dengan kekuatannya saat ini. Namun untungnya dia tidak terburu-buru. Itu karena dia tahu bahwa keuntungan terbesarnya adalah dia masih muda dan punya banyak waktu untuk dihabiskan. Xiaoyan berjalan lebih dekat ke gerbang kota dan mengantri di bagian belakang garis. Tatapannya menyapu sekelilingnya sebelum sedikit mengerutkan kening ketika tatapannya tertuju pada kertas putih yang ditempelkan ke gerbang kota. Pada saat ini, ada 2 wajah yang sama sekali berbeda digambar di kertas putih. Tatapan Xiaoyan menyapu dan menyadari bahwa dari 2 wajah itu, satunya adalah penampilannya saat ini dan sementara yang lain sebenarnya adalah penampilan Yan Xiao, identitas yang telah dia gunakan untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar Agung Alkemis. Jelas ini adalah rencana yang dibentuk karena Sekte Awan Berkabut, bahwa Xiaoyan takut akan sekali lagi menggunakan identitas Yan Xiao dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari Kekaisaran Jiama. Yusan telah menghabiskan banyak upaya untuk menangkap saya, gumam Xiaoyan. Xiaoyan tertawa dingin. Pandangannya melirik ke gerbang kota dan menyadari bahwa pasukan yang menjaga kota sebenarnya sedang memeriksa identitas mereka yang memasuki kota di sepanjang jalan. Sebelum setiap orang masuk, 2 tentara akan memegang gambar dan membandingkannya dengan penampilan mereka untuk waktu yang lama sebelum membiarkan mereka masuk. Apakah keluarga Kekaisaran Jiama diam-diam membantu Sekte Awan Berkabut? Xiaoyan sedikit mengerutkan kening saat bergumam. Dengan pikiran licik Jia Xingtian, dia harus tahu musuh seperti apa yang akan dia buat untuk keluarga Kekaisaran Jiama. Haruskah saya melarikan diri jika dia melawan saya saat ini? Selain itu, keluarga Kekaisaran Kerajaan Jiama dan Sekte Awan Berkabut tidak sangat ramah satu sama lain, ucap Xiaoyan. Sialan, itu Musang. Bukankah dia hanya penjaga kota? Dia sebenarnya sesombong ini. Apakah dia berpikir bahwa dia sendiri yang memiliki posisi terakhir di kota Daling? Bagaimana dia tidak takut bahwa jika dia benar-benar bertemu dengan Xiaoyan, dia akan memukulnya sampai mati dengan penguasanya? Saat ketika Xiaoyan ragu, seorang pria yang telah menunggu lama di depannya tiba-tiba dikutuk dengan wajah tidak sabar. Shh, jangan terlalu keras. Meskipun perintah yang diinginkan untuk Xiaoyan tidak terkait dengan keluarga Kekaisaran Jiama, Musang adalah seorang yang berasal dari Sekte Awan Berkabut. Karena ia menerima perintah yang diinginkan dari sekte, ia secara alami perlu memprioritaskan minatnya sendiri dengan kedok melakukan pekerjaan umum dan berkinerja dengan baik. Seorang pria yang tampaknya adalah temannya dengan buru-buru meraihnya dan berbisik, menggunakan pengaruh orang lain untuk menggertak orang lain, ucap pria itu. Pria itu meludahkan seteguk air liur dan mengutuk dengan sedih. Namun dia tidak membuka mulutnya dan mengeluarkan pelanggaran seperti yang dia lakukan beberapa saat yang lalu. Jelas orang yang disebut Musang masih membuatnya takut.
itu sebenarnya seseorang yang datang dari sekte awan berkabut? Xiaoyan mendengar pembicaraan antara keduanya ke telinganya. Baru kemudian ia tiba-tiba menyadari para murid sekte awan berkabut tersebar di seluruh kekaisaran Jiama. Dengan kemampuan mereka tidak kekurangan orang untuk memegang jabatan resmi di kekaisaran Jiama. Sekarang setelah mereka menerima perintah yang diinginkan dari sekte, yang perlu mereka lakukan adalah diam-diam menggunakan otoritas di tangan mereka. Dan mereka akan dapat dengan cepat mengerahkan orang untuk mencegat di semua pos pemeriksaan di kekaisaran Jiama. Baru sekarang Xiaoyan sama-sama merasakan kekuatan macam apa yang dimiliki sekte awan berkabut dalam kekaisaran Jiama. Tidak heran bahwa keluarga kerajaan kekaisaran Jiama yang mengendalikan sesuatu kekaisaran Jiama takut pada mereka. Xiaoyan merenung dalam hatinya sebelum menarik diri keluar dari antrian yang secara bertahap bergerak maju. Setelah itu dia berbelok di sudut dan tiba dia di bagian terpencil tembok. Dia mengangkat kepalanya dan melirik unit patroli yang mengantuk di tembok kota. Punggungnya bergetar sedikit dan sayap awan ungu perlahan-lahan diperpanjang. Dia menekuk kakinya sedikit dan dalam sekejap dia mengepakkan sayap di punggungnya. Setelah itu tubuhnya tiba-tiba melonjak sebelum jari-jarinya menempel ke tembok kota. Dan dia berubah menjadi bayangan hitam yang memanjat ke tembok kota dengan cara seperti kilat. Setelah itu dia melompat ke sisi lain tembok kota sebelum para prajurit yang berpatroli menoleh. Kaki Xiaoyan baru saja menyentuh tanah ketika dia buru-buru melintas ke belakang sebuah bangunan. Dia menepuk tangannya dan menyimpan sayap awan ungu. Baru pada saat itu dia dengan santai berjalan ke kota ini, yang merupakan salah satu dari sedikit yang dia harus melewati sebelum meninggalkan kekaisaran Jiama. Dia perlu mendapatkan beberapa informasi mengenai sekte awan berkabut selama 1 bulan ini. Xiaoyan perlahan berjalan ke kota. Dia melewati jalan yang memiliki aliran manusia yang berlalu lintas. Dia menyapu pandangannya dan alisnya sedikit bersatu. Ini karena dia menyadari bahwa pada beberapa pilar sebenarnya ada poster yang dikeluarkan oleh sekte awan berkabut yang ditempelkan pada pilar. Di kertas putih itu, penampilannya digambar dengan sangat jelas. Selain itu, metode Qi kelas Xuan yang terdaftar sebagai hadiah juga menyebabkan cukup banyak orang berhenti di bawahnya. Dengan mata mereka mengungkapkan beberapa keserakahan. Bagi banyak orang, metode Qi kelas Xuan adalah sesuatu yang bisa dijumpai, tetapi tidak bisa diharapkan. Sepertinya memang ada masalah, ucap Xiaoyan. Xiaoyan dengan hati-hati menyembunyikan wajahnya di bawah bayang-bayang dopeng saat dia dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Mari kita tinggalkan kekaisaran Jiama segera mungkin. Pengaruh sekte awan berkabut di sini memang terlalu besar. Dengan kekuatan Anda saat ini, tidak cukup untuk bersaing dengan mereka. Suara Yao Lao tiba-tiba terdengar. Xiaoyan tersenyum pahit dan mengangguk. Dia tiba-tiba menghela nafas dengan lembut. Perasaan diusir seperti anjing yang kehilangan rumahnya benar-benar tidak baik. Meskipun dia secara terbuka mengatakan bahwa dia akan kembali cepat atau lambat, masih ada jalan yang sangat panjang untuk berjalan agar Dadoshi mencapai kelas Douzong. Anak kecil, mengapa pikiranmu melayang lagi? Dengan kekuatan Anda sendiri, Anda menantang sekte awan berkabut dan berhasil meninggalkannya dalam keadaan utuh. Hasil dari pertempuran seperti itu akan menyebabkan banyak orang tidak hanya dari dalam kekaisaran Jiama, tetapi juga benua Doki untuk melebarkan mata mereka dan merasa terikat lidah. Selain itu, saya berpikir bahwa ada kemungkinan cukup banyak orang di dalam kekaisaran Jiama yang mengagumi keberanian Anda. Lagi pula bahkan beberapa Dou Huang tidak dapat dibandingkan dengan Anda, seorang anak kecil di usia remaja Anda dalam hal keberanian. Yao Lao tampaknya merasakan pikiran Xiaoyan dan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya sebelum menyuarakan beberapa kata penghiburan. Hehehehe. Xiaoyan menggosok kepalanya dan tertawa canggung. Setelah mendengar suara Yao Lao yang agak tua, Xiaoyan tiba-tiba teringat akan rencana yang dimiliki Yao Lao ketika ia mengajarinya metode Qi mantra api yang misterius. Dia tidak bisa menahan tawa lembut di dalam hatinya. Guru, saya ingat bahwa Anda sepertinya mengatakan sesuatu pada saat itu, bahwa selama saya bekerja keras untuk mengumpulkan api surgawi,
Saya akan dapat membantu Anda memperbaiki tubuh yang sempurna untuk memasukkan rohmu. Bisakah itu dianggap sebagai bentuk kelahiran kembali? Tanya Xiaoyan. Ketika Xiaoyan berbicara kalimat tentang memperbaiki tubuh, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa roh Yaolo tiba-tiba bergetar hebat. Dia langsung sedikit terkejut. Sejak dia mengenal Yaolo, guru misteriusnya ini tampaknya selalu tenang dan ramah. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan merasakan sesuatu yang mirip dengan fluktuasi semangat ini. Sepertinya guru sangat peduli dengan masalah ini. Xiaoyan berkedip dan tiba-tiba merasa malu saat cek. Xiaoyan berkedip dan tiba-tiba merasa malu yang tidak bisa dijelaskan. Selama 3 tahun ini, Yaolo telah menghabiskan banyak upaya untuk membantunya menjadi kuat. Namun ia hampirnya sepenuhnya lupa tentang masalah gurunya karena apa yang disebut perjanjian 3 tahun. Semangat yang bergetar bertahan selama hampir setengah menit sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Yaolo menekan emosinya ketika dia berkata sambil tersenyum. Berbicara tentang ini, saat itu setelah saya mengenal Anda dan memutuskan untuk mengajarkan Anda mantra api yang telah saya lalui dengan kesulitan besar untuk mendapatkannya, terutama tujuan saya adalah agar Anda membuat nyala api gabungan setelah Anda berhasil mempraktikkan mantra api. Dengan menggunakan nyala api ini, Anda bisa membantu saya memperbaiki tubuh di masa depan yang bisa mengandung roh saya. Lagi pula kegelapan yang tak pernah berakhir di atas lingkaran yang seperti penjara benar-benar merupakan siksaan. Apalagi ada beberapa hal yang masih mengharuskan saya untuk keluar dan menyelesaikannya, ucap Yaolo. Ketika dia mencapai akhir kata-katanya, suara Yaolo perlahan menjadi sedikit rendah dan sunyi. Kemungkinan dia ingat masa-masa kelam selama periode dia tertidur. Jari Xiaoyan perlahan membelai cincin hitam di dalam lengan bajunya dan dengan lembut menghela nafas. Dia merenung sejenak sebelum senyum cerah tiba-tiba muncul di wajahnya dengan suara lembut. Dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih untuk 3 tahun ini, guru," ucap Xiaoyan. "Hahaha, kamu, nak, kenapa kamu tiba-tiba menjadi begitu sentimental? Ini tidak seperti kamu." Suara lembut Xiaoyan menyebabkan Yaolo terkejut. Dia segera tersentuh ketika dia tersenyum tanpa sadar. Guru telah menginvestasikan begitu banyak pada saya. Sebagai seorang murid, saya mungkin secara alami tahu bahwa saya harus membalas kebaikan ini. Yakinlah guru, saya akan dengan kuat mengingat masalah kebangkitan Anda di dalam hati saya di masa depan, ucap Xiaoyan. Hahaha, aku puas kamu memiliki pemikiran ini. Mampu mengajar murid yang luar biasa dalam kondisi tertekan saya telah memenuhi satu keinginan saya